Nama lengkap dan riwayat kelahiran Rasyid Ridho. Rasyid Ridho memiliki nama lengkap yakni Muhammad Rasyid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Gelarnya adalah Rasyid, sehingga Rasyid Ridho biasanya dipanggil Sayyid Muhammad Rasyid Ridho. Rasyid Ridho dilahirkan di sebuah daerah bernama Qolamun yang terletak tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon. Kelahirannya bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah yang dalam kalender Masehi bertepatan dengan tanggal 23 September 1865 Masehi, dan ia wafat pada tanggal 23 Jumadil Ula 1354 Hijriah yang bertepatan dengan pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi. Meskipun sudah tutup usia, namun perjuangannya tetap berlanjut. Perjuangan pembaruannya dilanjutkan oleh para murid, orang-orang yang terpengaruh olehnya, dan para pembaru Islam pada masa sesudahnya. Di tempat kelahirannya Komalu, Rasyid Ridho mulai belajar membaca dan menulis serta selanjutnya menuntut ilmu di Tripoli pada Al-Syaikh Mahmud Nasyabat. Ia berhenti sebagai pelajar sebelum memperoleh ijazah keguruan karena orang tuanya berkeinginan keras agar Rasyid Ridho bekerja di kantor pemerintahan dan membantunya dalam penyelesaian berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan dan orang banyak. Semasa kecil, Rasyid Ridho dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qolamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Di tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Awataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Islam di Tripoli. Riwayat keluarga. Menurut beberapa sumber, Rasyid Ridho adalah keturunan bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dengan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Kakek dan ayah Rasyid Ridho adalah ulama terkenal yang berasal dari keluarga terpandang dan disegani masyarakat. Sejak kecil, Rasyid Ridho belajar membaca dan menghafal Al-Quran dari sang ayah. Ia mulai pendidikan formal di Madrasah Al-Wathaniyah Al-Islamiyah di Tripoli yang masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Namun, karena sekolah itu mempersiapkan muridnya menjadi pegawai pemerintah, Rasyid Ridho hanya bertahan selama 1 tahun sebelum pindah ke sekolah Islam negeri. Sekolah tersebut didirikan oleh ulama besar Syekh Hasan Al-Jiz yang nantinya memiliki andil besar dalam membentukkan ide pembaruan Rasyid Ridho. Di sekolah ini ia tidak hanya belajar mengenai ilmu Islam, hadis, dan ilmu pengetahuan modern, tetapi juga mendalami karya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah yang mengimaninya untuk membuat gerakan reformasi Islam. Pemikiran Rasyid Ridho, 1. Sikap aktif dan dinamis dikala umat Islam harus ditumbuhkan. 2. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jambariyah. 3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. 4. Umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. 4. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur ib'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. 6. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh memulai hukum dan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. 8. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang menyusuri bidang agama dan politik. Khalifah baguslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Hasil karya Rasyid Ridho. 1. Majalah Al-Manar. Majalah ini merupakan sebuah jurnal yang diterbitkan di Kairo, Mesir, dan pernah dipimpin Syekh Muhammad Rasyid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935. Murid dan kolega Syekh Muhammad Ridho 1849 sampai 1905. 2. Tafsir Al-Quran Al-Hakim atau Tafsir Al-Manar. Tafsir ini merupakan kumpulan dari majalah Al-Manar yang dibukukan. Tafsir ini berisi tentang pemikiran-pemikiran Rasyid Ridho tentang pembaruan dalam Islam. 3. Al-Fatawa sebanyak 6 jilid. 4. Tarik Al-Ustad Al-Imamah Asy-Syaikh Ridho. Buku ini berisi tentang sejarah hidup
Imam Syaikh Muhammad Ridho, mulai dari beliau lahir pendidikannya menulis Al-Manar sampai beliau wafat.